Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praviana Putri, kelas 11 IPA 2. Membawakan materi tentang revolusi Cina yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua bagaimana terjadinya revolusi tersebut, dan yang terakhir yaitu dampak dari revolusi itu sendiri. Nah, untuk materi lebih lanjutnya, yuk simak video ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina yang terjadi antara tahun 1911 sampai dengan 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchung yang dianggap sewenang-wenang terhadap rakyat. Revolusi Cina disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan pemersatuan rakyat. Revolusi ini dinyatakan mengarah pada aturan Partai Komunis dan pembentukan Republik Rakyat Cina. Revolusi Cina disebut juga Revolusi Xinhai, sesuai dengan Xiao pada tahun 1911 dalam penanggalan Cina. Nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchung yang dinilai bukan dari keturunan dinasti Cina. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengalahkan pasukan kaisar dalam Perang Candu yang terjadi pada tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina. Akibat penjajahan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang, akhirnya revolusi pun pecah. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, ada Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Yang kedua, kekalahan Cina dalam Perang Candu, Perang Cina, Jepang, dan Perang Boxer. Yang ketiga, Cina tertinggal secara teknologi. Yang keempat, pemerintah dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchung dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas. Yang kelima, pengaruh paham demokrasi di barat keberhasilan Jepang melakukan modernisasi dalam reformasi Meiji. Yang kelima, memberontak Wuchang melawan dinasti Qing sebagai penyulut revolusi. Jadinya revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme ini muncul karena bentuk pemerintahan di Cina sebelumnya yang feodal dan diktator. Dinasti Manchung atau dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah sebelum terjadinya revolusi. Dinasti Qing memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa dinasti Qing sangatlah lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh kaum bangsawan yang korup dan lemahnya pemerintahan dari investasi asing. Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina, bagian selatan atau di daerah Cantong. Cantong merupakan ibu kota Kutang di daerah Cina Selatan yang berperan sebagai pusat perdagangan dan hubungan dengan luar negeri, sehingga banyak paham baru seperti liberalisme dan nasionalisme. Sun Yat-sen melakukan pergerakan revolusi langsung di Cina dan berhasil melakukan daerah Wuchang. Gerakan dilakukan dengan mengkoordinasi massa untuk melakukan perlawanan merebut satu provinsi yang berada di bawah dinasti Qing. Pergerakan ini memperoleh hasil berupa 17 provinsi yang bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Pada tahun 10 Oktober 1911 dibangun konstitusi untuk melancarkan pemerintah Republik Cina. Kemudian diadakan pemilu yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing provinsi. Hasil dari pemilu ini menjadikan Dr. Randa Sun Yat-sen merupakan presiden sementara Republik Cina pada tanggal 29 Desember 1911 sekaligus menandai berdirinya Republik Cina. Pada tahun 12 Februari 1912, Kaisar Qing atau Manchung menyatakan untuk turun ke tahta karena kondisi dinasti Qing yang tidak memungkinkan untuk bertahan. Revolusi tersebut merupakan revolusi pertama Cina yang terjadi pada tahun 1911, menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan sistem pemerintahan republik. Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928 ketika Komting berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru, menggantikan pemerintahan yang terpecah-pecah dalam masa permulaan pemerintahan Republik Cina dengan sistem dominasi suatu partai yang terorganisir dan berpusat. Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis.
yang merupakan puncak dari pengadilan kekuasaan Partai Komunis Cina sejak pendiriannya pada tahun 1921 dan bagian kedua dari Perang Saudara Tiongkok. Dampak dari revolusi. Revolusi Cina secara mendasar memberikan pengaruh pada perubahan bentuk pemerintahan Cina dari kekaisaran dinasti Qing atau dinasti Manchung menjadi republik. Revolusi Cina memberikan pengaruh pada negara-negara tetangga untuk mengorbankan rasa nasionalisme, khususnya pada negara yang mengalami penjajahan. Pengaruh dari revolusi Cina yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masa kini diantaranya: yang pertama, masih berdirinya negara Taiwan dan negara Republik Rakyat Cina yang sampai saat ini keduanya menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Yang kedua, masih munculnya negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipakai di negara lain seperti Korea Utara dan juga Kuba. Yang ketiga, munculnya negara sistem pemerintahan republik yang sama dengan Taiwan seperti Indonesia, Iran, India, dan negara-negara lainnya. Yang keempat, yang paling penting adalah konflik berkepanjangan akibat bertentangan kaum komunis dan kapitalis yang identik dengan pemerintahan republik seperti Republik Korea Selatan dan Korea Utara, Amerika yang membargo Kuba dan negara-negara lain.